Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara aman ya, maaf agak telat sedikit. Jadi memasuki pandemi COVID-19 ini, vitamin D seakan-akan menjadi vitamin primadona. Semua orang membicarakan peran dari vitamin D baik untuk meningkatkan imunitas maupun untuk melawan COVID-19, katanya bisa. Padahal sebenarnya dari data sendiri, 98% penduduk dunia ini mengalami defisiensi vitamin D. Jadi memang defisiensi vitamin D ini sudah menjadi suatu pandemi dari sebelum pandemi COVID-19 dan berlangsung cukup lama. Kemudian di bagian obstetri sendiri, jadi beberapa kali pertemuan kongres dan segala macamnya itu dari obstetri memang 5 tahun sudah banyak dilakukan penelitian tentang si vitamin D ini, khususnya untuk ibu-ibu hamil, untuk pencegahan penyakit metabolik pada ibu hamil seperti preeklamsia, diabetes mellitus dalam kehamilan, kemudian defisiensi vitamin D pada ibu hamil juga dapat meningkatkan risiko kelainan neurovaskular dari si bayi seperti autisme atau ADHD, attention deficit hyperactive disorder. Gitu. Jadi memang sebenarnya perannya ini sangat banyak. Di bagian pediatri kebetulan saya juga punya anak waktu itu baru lahir, sekarang 3 tahun, dan dokter anaknya juga menyarankan untuk melakukan memberikan suplementasi vitamin D juga gitu. Jadi di sini saya jadi mulai penasaran, kok ternyata bukan di obstetri saja gitu, tapi juga di pediatri, kemudian di penyakit dalam juga sudah mulai dilakukan penelitian, dan sampai beberapa bulan terakhir ini saya menjadi follower dari Dr. Henry Suhendra, spesialis ortopedik dan traumatologi, yang sering sekali sharing masalah ilmu tentang vitamin D di Instagramnya. Jadi awalnya saya mengenal beliau dari anaknya, jadi saya teman anaknya, kemudian saya sebenarnya murid anaknya sih. Kemudian saya pernah lihat Niko anaknya sempat post tentang papanya yang sebenarnya udah nggak lagi muda tapi olahraganya tuh masih weightlifting gitu. Wow, ini inspiring sekali dokter ini. Kemudian saya follow sejak itu mungkin 2 bulan 3 bulan lalu, dan sejak itu saya jadi suka nonton tuh IGTV-nya gitu, karena beliau suka share tentang vitamin D, kemudian tentang quattro vitamin. Apa itu quattro vitamin? Nanti kita tanyakan langsung dengan beliau. Kemudian di akun IGTV, Instagramnya juga beliau aktif mengedukasi masalah penyakit-penyakit tulang, terutama karena beliau adalah spesialis ortopedi. Nah, saya merasa terhormat sekali karena Dr. Henry ini bersedia uh, hadir di IG Live saya. Saya mau bacain CV-nya dulu ya dok, bentar ya. Jadi beliau ini lahir di Makassar, 8 Januari 1955. Jadi hitung sendiri usianya. Beliau merupakan best graduate at National Orthopedic Board Exam di tahun 1992. Menyelesaikan sekolah medical doctor di Universitas Erlangga tahun 1982, menjadi orthopedic surgeon di universitas yang sama, Universitas Erlangga, di tahun 1992. Kemudian spinal orthopedic dan surgery di Hokkaido Orthopedic Sapporo, Jepang, dan arthroscopy and sports medicine training di Harvard Medical School tahun 1993. Saat ini posisinya adalah sebagai Head Department of Surgery di Siloam Hospital Kebonjeruk sejak tahun 2002. Kemudian Chief of Faith Orthopedic Group, Director of Bone Mineral Density Center, dan yang pasti Founder and Managing Director of Vitamin D Society di Indonesia. Ini dia, aduh saya deg-degan loh. Dr. Henry, oh belum ya? Dok, gimana Dr. Henry? Apa bisa mendengar suara saya? Kok belum di-invite? Ya, Dr. Henry? halo, Gimana halo, dok? selamat malam, Mas, selamat malam, selamat malam. Selamat malam dokter. Dokter makasih banyak ya dok, sudah mau saya tanya-tanya malam ini. Iya, karena si Niko bilang itu teman gue tuh, ayo dong. Ditodong apa nih? Dok, saya tuh termasuk
termasuk follower dokter yang udah banyak melihat IGTV-nya dokter ya, dokter kan suka merekam gitu. Iya. Tapi menurut saya penting sekali nih karena follower saya banyaknya perempuan, ada yang Ya. hamil, ada yang baru melahirkan, ada yang menyusui. Jadi menurut saya penting sekali untuk dokter juga sharing dan mengedukasi follower-follower saya juga dok, karena mungkin dokter yang lebih berkompeten masalah vitamin D ini gitu. Sebenarnya vitamin D itu nggak bisa didapat dari sinar matahari ya dok. Karena orang-orang Jadi, awam biasanya taunya kan sinar matahari gitu dapatnya. ya. Jadi, ya pertama-tama terima kasih sudah diundang itu. Sumber vitamin D itu ada 3 ya. Sinar matahari, makanan, dan dari suplemen ya. Nah, sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa kalau dari sinar matahari saja, karena masih banyak tenaga medis pun berpandangan bahwa tidak perlu itu suplemen, ya, tidak perlu suplemen, cukup dengan yang natural saja katanya. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu buat kita. Padahal itu sudah banyak penelitian yang menyatakan kalau hanya bergantung pada sinar matahari, maka maksimum kadar vitamin D dalam darah Anda akan mencapai cuma 40-an. Ya. Nah, ini berkaitan dengan kadar optimal yang mau dicapai. 40-an itu cukup untuk melawan penyakit rickets. Itu adalah penyakit tulang lunak pada anak-anak. Itulah penyakit yang menyebabkan vitamin D pertama kali ditemukan di tahun 1800 akhir. Ya. Jadi kalau kita untuk melawan segala kelainan itu preeklamsi, gestational diabetes pada wanita-wanita hamil, untuk melawan segala macam infeksi bakteri maupun virus yang sekarang lagi marak ada tentunya COVID-19, melawan penyakit jantung, melawan segala macam kanker. Ada 16 sampai 17 jenis kanker yang menurut studi bisa dikurangi insidensnya dengan vitamin D yang optimal. Itu diperlukan vitamin D optimal, 40 tidak cukup. Itu, nah kalau bicara optimal juga itu ada beberapa kriteria. Nah, kalau kriteria laboratorium yang dipakai di Indonesia itu menyatakan cukup itu 30 sampai 100. Ini adalah berdasarkan kriteria dari Endocrine Society di Amerika, dan kriteria ini sebenarnya dinyatakan, diresmikan 1960-an itu. Jadi sudah lama sekali, dan sudah banyak sekali dikritik kriteria ini. Karena apa? Karena kriteria ini cuma menyatakan di bawah 30 kurang, tetapi 30 sampai 100 itu cukup. Dan tidak ada kata optimal, tidak ada kata normal. Tidak ada. Dalam yang betul tidak ada. Yang naskah aslinya itu mengatakan di atas 100 potential toxicity. Saya tahu ada beberapa laboratorium sekarang menghilangkan kata potensial itu. Itu berbahaya sekali. Sebenarnya kalau kita melihat naskah aslinya, 30 sampai 100 cukup. Di atas 100 potential toxicity. Dari kata potensial saja kita tahu tidak yakin, tidak tegas gitu. Karena kriteria inilah dikritik di Amerika dengan menyatakan kalau gitu saya mau minta normal berapa? Kan tidak ada yang disebut normal. Nah, kalau kita tetap berpatokan pada kriteria yang berlaku di Indonesia, yang dikatakan cukup kan 30 sampai 100. Nah, jangan 30 udah puas, jangan. Jangan. Jadi ambillah. Jangan. Kalau saya bilang kan masa ya mohon maaf nih ya, saya mohon maaf. Kalau Anda melakukan sesuatu kan harus sampai orgasme. Ya 80-100 dong. 80-100. Jadi tidak menyimpang dari kriteria itu, begitu. Karena kalau Anda mau lihat kriteria lain, Anda tanya saya, Vitamin D Society Indonesia itu kan berkiblat kepada Vitamin D Council USA. Itu mintanya memang jelas dibilang, normal itu 80 sampai 100. Itu kriteria mereka. Ada lagi kriteria yang lebih radikal. Nah, kembali ke sumber tadi, kalau ada juga yang bilang, oh dari makanan bisa. Oh tidak, dari penelitian sudah menyatakan bahwa Anda makan apapun, ya, paling kebutuhan vitamin D Anda hanya dicukupi 15 sampai 20%. Ini tidak mungkin. Ujung-ujungnya untuk mencapai nilai optimal yang 80-100 atau ada berapa kriteria lain yang mengatakan di atas 100, itu perlu suplemen. Jadi kalau ditanya, kenapa sih matahari nggak bisa? Matahari itu ada 11 faktor yang bermain.
Jadi tidak berarti gini, oh saya jemur-jemur aja naik vitamin D saya. Oh tidak, itu sangat sangat ada batasan-batasan gitu loh. Kalau Ini dibilang masalahnya dari tenaga medis juga masih banyak yang belum tahu, Dok. Jadi banyak teman-teman saya yang juga betul, nanya, ini sebenarnya yang bagus nggak hanya dari suplemen, tapi dari matahari. Nah, kemudian pertanyaan ya selanjutnya itu. adalah, berjemurnya Nah, jam berapa? Gitu. Itu oke, juga masih oke kita, oke. Jadi kita katakan begini, kenapa tenaga medis pun masih bingung? Karena di fakultas kedokteran manapun tidak pernah diajarkan vitamin D. Saya udah Nah, tanya kok sekarang di FKUI, di FK UNER tidak ada pelajaran vitamin D. Dan saya bertanya kepada teman-teman di luar, bahkan di Harvard Medical School, tidak ada, sama, tidak ada pelajaran subjek vitamin D. Jadi kalau kita ingin menguasai, tentu kita harus belajar. Kalau orang bertanya, loh kok Dr. Henry bisa tahu belajar? Oh, saya orang pertama di negara ini, di republik ini yang belajar vitamin D. Penelitian saya tahun 92, pada saat saya mau selesai PPDS saya, itu adalah mengenai vitamin D. Tahun 92 tidak ada orang bicara vitamin D, saya udah bicara vitamin D. Pada saat itu penelitian saya di Surabaya itu rata-rata 18,2 cuma. Ya, itu pun tidak bisa diperiksa di Indonesia. Sampai kita harus kirim ke Singapura itu. Biayanya mahal, makanya penelitian itu N-nya tidak banyak. Karena kita waktu itu juga tidak ada sponsor kan. Perusahaan obat juga tidak ada yang mau sponsor vitamin D. Jadi memang sulit, tetapi yang membuat saya agak sedih karena bayangkan tahun 92 rata-rata Surabaya 18,2. Ya, 18,1 sih. Kemudian 25 tahun angkanya. 2000 iya, kemudian oleh WHO menyatakan 2020 negara kita rata-rata cuma 17,2. Jadi bayangkan 28 tahun sudah berlalu tidak ada kemajuan dan kita adalah negara Asia Tenggara dengan rata-rata vitamin D paling rendah. Lebih rendah dari Filipina, lebih rendah dari Malaysia, lebih rendah dari Thailand, dari Singapura. Nah, saya kecewanya gini, loh, secara ekonomi kita lebih bagus kok dari Filipina, tapi kok vitamin D kita lebih jelek. Itu Iya. karena ketidaktahuan kita. Ya. Sebenarnya ya, Dok, sejujurnya saya tuh juga baru melek terhadap vitamin D itu waktu mau program anak kedua, itu 4 tahun lalu, Dok. Disitulah Ya, dari obstetrik itu mulai gitu dikembangkan, vitamin D itu ternyata harus tinggi. Tapi memang patokannya sampai beberapa bulan yang lalu saya masih 30 sih, Dok. Karena kan jangan. berpatokan ada Iya, enggak ini, Dokter Dinda. Jadi memang kita tidak menyimpang lah, kita tidak usah terlalu radikal lah. Kita ikuti saja yang dikatakan cukup itu kan 30 sampai 100. Nah, sama dong. Kalau ada ujian 6 sampai 10 lulus, masa 6? Anda 10 dong, ambil 10 dong harus puncaknya. Karena kalau apalagi di obstetrik, kayak kan anak saya, kakaknya Niko kan, mohon maaf nih, sudah 2 kali ke dokter kandungan sampai diberikan terapi, apa namanya, IVF atau apa fertilisasi buatan itu. Tidak berhasil. Kemudian dia berhasilnya kenapa? Pada saat saya berikan vitamin D 30.000. Kenapa dikasih tinggi begitu? Karena suaminya kena COVID. Jadi kita kasih dosis 50.000 suaminya. Anak saya, si istri ini kita kasih 30.000. Jadi suaminya dengan kadar 70 kena COVID, tetapi dia tidak kena COVID, padahal tinggal sama-sama, bayangkan. Suami istri itu pasti kena sama-sama kalau tidak dipisah. Tapi anak saya tidak kena, karena waktu itu kadar vitamin D-nya sudah 117. Tetapi waktu saya kasih 30.000 sehari untuk jaga-jaga, dalam waktu 2 minggu, minggu ketiga hamil dia. Jadi kehamilan itu, kesuburan itu dari vitamin D. Ya, tapi sebenarnya memang pasien-pasien dengan PCOS nih, Dok, ya, pasien-pasien yang dengan obesitas atau riwayat sulit punya keturunan, memang sekarang kan diperbaiki metabolisme dengan vitamin D gitu salah satunya. Betul, Memang karena benar. PCOS kan mungkin masih dikaitkan juga dengan autoimun. Itu sering sekali disebut-sebutkan. Iya. Dok, untuk berjemur, Dok, tadi belum dijawab. Oh Berjemur iya, idealnya berjemur tuh begini. Jadi ini juga selalu bahkan ada dokter sampai mengatakan, Dokter Hendy itu salah. Kalau saya kan selalu, jadi kan seperti video saya katakan begini. Ada 2 grup dokter ini. Ada yang bilang jam 8, jam 10 pagi lah. Atau jam 4, jam 3. Karena itu nyaman. Ya. Tapi grup kedua itu yang bilang jam 10, jam 2. Nah, saya ini termasuk grup kedua. Sebenarnya yang benar begini. Kapan ultraviolet B paling tinggi? Karena yang membentuk UVB. vitamin D kan UVB kan. UVB paling tinggi itu adalah jam 12 pada saat matahari di atas kepala kita. Patokannya sebenarnya begini, yaitu tidak boleh ada bayangan pada saat kita berjemur. Itu ultraviolet B maksimal.
Kalau masih mau menawar, itu boleh jam 10, jam 2, karena patokannya adalah bayangan itu harus lebih rendah daripada tinggi badan kita. Nah, kalau jadi grup pagi itu, coba dilihat, bayangannya panjang, itu berarti yang ada ultraviolet A, yang tidak menghasilkan vitamin D. Tidak menghasilkan. Dan bahayanya, kalau pagi atau sore itu kan nikmat. Jadi kita merasa tidak bahaya. Padahal tidak loh. Kalau Anda kena ultraviolet A, ya kumulatif ya, itu nanti apa? Ultraviolet A itu kita jembatan keledainya, mnemonik yang kita pakai adalah A itu aging. Jadi ultraviolet A itu menyebabkan kulit kita age spot, keriput, sampai skin cancer. Loh, tapi ultraviolet B juga kalau berlebihan bisa skin cancer. Nah, jadi kalau ada lagi teman dokter yang bilang, oh enggak, dokter Hendy itu salah. Itu kalau tengah hari tidak bisa di kita karena ultraviolet index. Itu ada ultraviolet index ya. Jadi diukur tingginya berapa. Yang bisa menghasilkan vitamin D itu adalah di atas 3. Memang kadang-kadang kita siang itu bisa sampai 12, 13. Memang panas sekali. Makanya kalau mau berjemur juga, tips saya adalah berjemur itu tidak akan mencapai optimal. Kalau buat tambah-tambah oke. Berapa lama? Ya itu makanya. Karena kalau siang, Anda tidak boleh lebih dari 5-10 menit. Anda terbakar. Karena ada teman yang bilang, kalau begitu saya jemur lama supaya dapat banyak. Nggak bisa. Begitu Anda kemerahan, kemerahan itu adalah fase sebelum sunburn. UV-nya. Begitu kemerahan, produksi vitamin D berhenti. Ini Anda percuma Anda lama-lama. Nah, terus ada satu lagi yang perlu ditegaskan. Dr. Michael Holick. Michael Holick ini salah satu dewa vitamin D. Dia dari Boston University. Ya, dia juga yang mengatakan adalah vitamin D pada bulan November 2020, vitamin D itu bisa melindungi terhadap infeksi COVID-19 sampai 70%. Jadi tidak kalah dengan vaksin. Tidak kalah dengan vaksin manapun. Ya. Itu dengan level 80-100 ya, Dok? Ya, nah terus Michael Holick itu datang ke Bangkok dan Jakarta tahun 2012-2013, sudah mengadakan penelitian di Jakarta dia. Itu ada di jurnalnya bahwa waktu terbaik untuk mendapatkan vitamin D di Jakarta, saya ulang lagi ya, di Jakarta untuk dokter-dokter yang masih bilang itu di Amerika, baca jurnal dong ya. Jadi Michael Holick bilang di Jakarta tahun 2013 waktu terbaik untuk mendapatkan vitamin D adalah jam 11, jam 1. Itu sudah ada penelitiannya. Jadi teman-teman sejawat yang tidak melakukan penelitian, jangan terlalu banyak buka mulut, nanti malu-maluin gitu loh. Kalau saya juga tidak melakukan penelitian. Saya melakukan penelitian, tapi tidak melalui sinar matahari. Yang sinar matahari sudah dilakukan, kita tinggal kutip. Tapi biasa kan, bangsa kita kan banyak ngomongnya, tapi baca kurang. Baca nggak mau gitu. Sinetron kencang begitu. Iya. Sekarang mungkin udah mulai melek nih. Tapi ketika mau beli suplemen, ada vitamin D2 sama D3, terus bingung lagi dok, yang mana yang D2 atau D3? Apa perbedaannya? Mungkin banyak yang belum tahu. Karena, ya, itu kan D itu sebenarnya ada banyak. D1, D2, D3, D4, D5. Itu semua dalam eksperimen ada. Tapi itu semua sudah punah. Yang ada di pasaran, kan kita tahu bahwa di kita ini kan, yang dosis besar tidak ada. Kalau yang besar itu adanya kan semua dari luar, dari Amerika, dari Australia sedikit. Nah, di sana masih ada tinggal D3 sama D2. Nah, bedanya adalah D2 itu berasal dari tanaman. Berasal dari jamur-jamuran tertentu. Dan itu lebih tidak efektif karena absorpsinya lebih jelek, kerjanya lebih pendek dibanding D3. D3 ini kan diambil dari makhluk hidup. Jadi semua makhluk, semua binatang itu membentuk D3. Dan kita juga, dalam tubuh kita yang dibentuk D3. Jadi kalau minum D2 itu agak menyimpang. Sebenarnya D2 lupakan sajalah. Harus D3 gitu. Oke. Ya, dok, kemudian kalau misalnya perhitungan dosisnya dok, saat kita datang nih misalnya mandiri ya dok, jadi nggak konsultasi ke dokter. Datang ke laboratorium mau periksa vitamin D, kemudian keluar gitu. Berarti kan harus di-boost dulu nih. Itu biasanya boosternya yang dosis berapa dok? Apa sebaiknya dikonsultasikan ke dokter atau kita boleh minum yang 5.000? Sekarang kan 5.000 lumayan udah bisa banyak didapatkan di kata. Ya, jadi begini, Vitamin D Council USA udah bilang, starting dose itu antara 5.000 sampai 10.000. Jadi kalau dosis di bawah 5.000 udah dibilang,
If you are taking Per day ya? Per day ya ya? per day. Kalau kamu ambil dosis di bawah 5.000, Anda bercanda katanya. Nggak ada dosis di bawah 5.000. Kenapa? Kalau masih ada yang kasih 1.000, 2.000, itu tidak akan mencapai optimal. Nanti Itu akan di jadinya cuma ibu hamil iya. pukul rata sekarang. Iya, itu dia karena vitamin D Council udah bilang kan tidak ada buruknya. Orang tuh dulu takut karena kelebihan. Apanya yang kelebihan? Karena kalau orang muda, ini ya dengarkan ya. Kalau orang muda, terus dia waktu jemur jam 12, kemudian dia badannya expose 85%. Jadi kalau wanita pakai bikini, kalau pria pakai celana berenang, itu dalam waktu jam 12 ya, dalam waktu 5-10 menit dia akan mendapat sampai 10.000 IU vitamin D. Jadi 10.000 IU itu sudah biasa dari matahari kita dapat. Jadi kalau 5.000, 10.000 itulah dasarnya, makanya dianjurkan starting dose 5.000, 10.000. Tidak akan bahaya, tidak akan pernah kelebihan dengan dosis 5.000, 10.000 gitu. Tapi kalau Dan untuk anak ada mesti ditambah, Dokter Dinda. Jadi tidak bisa dibilang 5.000 apakah akan cukup, karena setiap orang banyak faktor kan. Tergantung vitamin D reseptornya, tergantung genomnya, ada faktor genetiknya loh, ini bisa naik apa tidak. Terus tergantung faktor penyerapan di usus. Jadi makanya dalam hal vitamin D tidak ada one size fits all. Tapi BNPB kemarin sudah menganjurkan untuk nakes tiap hari 5.000 katanya. Itu sudah kemajuan luar biasa. evaluasi per berapa bulan dok? Per bulan, maksudnya untuk menilai level vitamin D-nya? Ya, jadi kalau kita pakai 5.000, itu 2 bulan mesti cek lagi. Oke, 2 kalau bulan sudah mesti sampai cek lagi. maintenance-nya di... Nah, sampai optimal, kalau saya pakai patokan 100 lah katakan ya. 100. Yang umum nih, kalau tanya saya pribadi, saya enggak. Saya pakai dokter, ada dokter dari Texas, Judson Somerville. Itu ada bukunya literaturnya hebat sekali lah. Dia menceritakan pengalaman dia sebagai dokter anestesi, dia tidak penyakit macam-macam, hampir paralisa, kemudian dia menyembuhkan diri sendiri, dia tuh dokter anestesi. Nah, dia dalam bukunya sudah mengatakan, Judson Somerville dari Texas, USA, mengatakan bahwa optimal blood level itu harus 100 sampai 140. Itu yang saya anut. Jadi selalu sekarang vitamin D saya di atas 100. Jadi itu kita setelah di atas 100 terutama, kita akan sangat merasakan bedanya. Begitu. Dan itu maintenance vitamin D-nya saat sudah mencapai level itu berapa dok? Oke. Boleh 1.000? Bagaimana? Nggak boleh, akannya jatuh hancur nih. Jadi begitu, ya begitu katakan udah 100 nih. Jadi kan orang bertanya, jadi berapa ini? Nah, kalau misalnya saat sebelumnya Anda pakai 10.000 katakan udah. Nah, dari 5.000 naik ke 10.000 itu kalau setelah 2 bulan misalnya ya, kita pakai 5.000. Setelah 2 bulan kita cek, loh, naiknya kok cuma sampai 60, 70 kan kurang. Ya, vitamin D kurang karena banyak faktor kan yang menurunkan. Kita tahu Anda stres saja, Anda kurang tidur saja turun vitamin D Anda kan gitu. Belum nanti obat-obatan lagi macam-macam. Nah, jadi bagaimana kalau sudah kita periksa 2 bulan, ternyata cuma 60, 70, dosisnya naikkan 10.000 misalnya ya. Nah, ternyata dengan 10.000 diperiksa lagi 1-2 bulan, oh sudah sampai 100. Nah, pertanyaan muncul kan, jadi bagaimana menurunkannya? Tidak boleh langsung turun 5.000, tidak boleh. Jadi penurunannya itu harus pelan-pelan, itu dengan cara kita berikan dosis yang sama, yaitu 10.000, seperti dosis sebelumnya, tetapi diberikan 5 hari dalam seminggu. Jadi itu sudah turun 5/7. Ya, 5/7. Karena kalau kita langsung turun 5.000, itu berarti 50% itu turunnya. Nanti kadarnya anjlok jauh. Oh, iya. Dok, tapi kenapa sih dok vitamin D dosis tinggi ya? Dulu saya sering nyari, di Singapura aja maksimum tuh 1.000 dok. 5.000 mereka nggak mau jual. Nggak ada. Dulu Ya, Australia masih ada, sekarang Australia juga udah susah. Nggak ada. Commonwealth, lu jangan cari di Commonwealth. Inggris, Kanada, Australia, Singapura, Malaysia. Harus ke Amerika. Jadi penelitian juga semua dari sana kan. Kenapa itu mereka membatasi itu ya dok? Saya punya feeling kalau ini sebenarnya kalau kebanyakan bisa dulu ya, ini berbahaya gitu. Jadi apakah tetap harus fungsi ginjal, fungsi liver? Enggak. Jadi kalau di kepustakaan buku-buku vitamin D di Amerika sudah dikatakan demikian. Ini orang Amerika aja yang berani ngomong. Saya nggak ngomong di Indonesia loh ya. Sekali lagi ya, jangan dipotong. Saya tidak ngomong di Indonesia. Saya ambil contoh di Amerika. Kenapa mereka bilang gini? Kenapa
banyak sekali bahkan dokter atau perusahaan yang sebenarnya orang yang paling tidak suka dengan vitamin D tinggi itu adalah perusahaan farmasi. Ya, ini adalah kata dokter di Amerika. Jadi dokter-dokter mungkin di UK yang inilah Commonwealth, negara-negara Commonwealth itu mereka banyak dikontrol oleh farmasi, dan farmasi tidak suka vitamin D kita minum. Karena apa? Sebut aja, statinnya tidak laku, obat hipertensinya tidak laku, kalsium channel blockernya tidak laku. Banyak sekali penyakit yang akhirnya tidak laku. Anda bayangkan kalau Lipitor, Crestor tidak laku, berapa kerugian mereka? Saya bilang, saya nggak ngomong Indonesia ya, di Amerika saya ngomongnya. Iya, iya. Itu memang banyak kontroversi obat-obatan begitu ya, Dok. Ya, saya beberapa kali pernah dengar, tapi bukan vitamin D ya, Dok. Yang lain juga ada. Cuma gini aja, Dok Din, ya, saya bilang ya, kalau saya sudah 126, 130 dalam darah, saya tidak akan pernah mau turun di bawah 100 lagi. Kenapa? Kita bisa merasakan kok. Kita bisa merasakan, you becoming a different person, udahlah. Lu nggak ada capek-capeknya. Di Instagram dokter, pasien-pasien dokter udah merasa lebih fit, nggak perlu pijit-pijit lagi ya, Dok ya? Betul. Kita kan merasa sebagai dokter tentu itu yang kita harapkan lah. Jadi pasien juga bilang, iya Pak, pasien ada yang ngomong, loh Dok, nanti lama-lama pasien dokter nggak ada, nggak apa-apa kok. Takut apa sih? Rezeki datang dari atas, Allah. Dok, kalau untuk anak sendiri gimana, Dok? Saya sebenarnya penasaran juga karena kalau dari dokter anak nih ya, kalau dokter anak biasanya menyarankan memang di bawah 1000, sekitar 400 gitu. Saya belum tahu yang terbaik karena saya kurang paham dokter anak. Cuman untuk jadi sebagai contoh ya, American Pediatric Association bilang neonatus ini ya, neonatus range untuk diberikan pada neonatus adalah 500 sampai 1000 IU. Neonatus loh. Benar ya? Bisa diberikan sampai 1000. Ya. Kemudian patokannya kalau sampai setahun 2 tahun itu ya boleh diteruskan sampai 1000 ya, tapi kalau 2 tahun ke atas, 2 tahun sampai 12 itu range-nya adalah 2000 sampai 4000. Oke, anak saya baru 1000, berarti boleh saya naikin. Soalnya Dok Din ya, itu cucu saya kan, anaknya Niko. Itu kok dikasih udah tinggi, kalau enggak alergi macam-macam itu. Dan ada satu hal yang menyenangkan adalah satu hal. Cucu saya itu udah setahun tidak pernah ke dokter anak. Dia nggak pernah pilek, nggak pernah batuk, nggak pernah. Cuma ke sana untuk vaksinasi. Coba bayangkan. Jadi dokter anaknya malah nanya gini, kok cucunya nggak pernah datang, Dok? Dia nggak pernah sakit dia. Kemudian teori yang dokter sering bawa juga di dokter ini yang quattro vitamin, yang 4 Dok ya. Vitamin kalium, zinc, dan magnesium. Apakah selalu itu vitamin D3, bukan kalium, vitamin K2. K2, sorry. Vitamin K2, kemudian zinc dan magnesium. Itu sebenarnya sebaiknya begitu. Kenapa? Karena begini ya. Kalau vitamin D itu kita tahu cara kerjanya adalah dia meningkatkan absorpsi kalsium di usus kita. Jadi bukan hanya dari susu atau tablet kalsium, nggak usah. Dari makanan itu ada kalsiumnya, udahlah. Dan tidak usah dairy product ya. Kita harus minum susu, harus keju apa segala, nggak usah. Dari makanan biasa itu ada kalsiumnya. Karena dengan vitamin D, penyerapan kalsium itu naik sampai bisa 20 kali lipat. Jadi pada orang tertentu bisa sampai 20 kali lipat. Jadi ini kalsium kita ini kebanjiran. Itu sebabnya memang ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh American Nephrologist Association, dokter ginjal Amerika ya. Mereka mengatakan kalau di atas 50 itu pasti tidak boleh sama sekali suplemen kalsium. No, nothing. Nggak boleh gitu aja. Karena asal dengan catatan vitamin D-nya optimal. Karena kalsiumnya udah banyak nih. Nah, kalau kalsium udah banyak, vitamin D itu punya fungsi. Selain menyerap kalsium, dia membawa kalsium itu supaya dia jangan berenang-berenang di pembuluh darah. Ya, bisa menyebabkan plak kan. Bisa dia masuk ke soft tissue, bisa menyebabkan pengapuran di sendi. Bisa ke ginjal, bisa menyebabkan batu ginjal. Jadi, vitamin D ini juga punya fungsi membawa kalsium yang sudah diserap itu masuk ke tempat sasaran. Itu apa? Yaitu tulang dan gigi. Tapi ingat, si vitamin D3 ini punya kapasitas maksimum. Kalau kalsiumnya sudah banyak sekali, ingat, vitamin D itu bisa menyerap kalsium 20 kali lipat dari normal.
sehingga kita kebanjiran. Makanya kita perlu vitamin K2. Disinilah permainan vitamin K2. Vitamin K2 itu fungsinya, tolong diingat ya, ini bukan vitamin K1 yang untuk koagulan. Itu kan selalu ditanya, ini Pak nggak bahaya? Kita sedang minum pengencer darah. Nah, ini bukan K1, ini K2, lain, fungsinya lain. Jadi, vitamin K2 ini dia akan mengikat kalsium di pembuluh darah. Jadi dia membersihkan pembuluh darah, dan dia memperkuat tulang. Kenapa? Ya itu sama kerjanya. Kalsiumnya diikat, terus dibawa ke tulang dan gigi. Itu Si gunanya. K2 Jadi, ini ya? vitamin K2 K2. ini. Ya, jadi itulah gunanya. Nah, kemudian kalau orang tanya, kenapa ada magnesium dan zinc? Nah, itu dia. Magnesium itu punya fungsi dua. Satu, dia berfungsi sebagai kofaktor dari untuk membuat vitamin D yang tidak aktif menjadi aktif di ginjal. Itu salah satu kofaktornya magnesium. Jadi kadang-kadang kita bisa terkecoh loh. Karena yang kita periksa di darah itu adalah 25 hidroksi vitamin D. Itu bentuk yang tidak aktif. Padahal yang untuk berfungsi aktif itu adalah 125 dihidroksi vitamin D. Jadi di ginjal itu dia dikasih gugus hidroksi, OH satu lagi. Nah, penambahan itu, reaksi itu, hidroksilasi itu kofaktornya adalah magnesium. Sebenarnya kofaktornya ada dua, magnesium dan zinc, itu gunanya. Oh, Ya. oke. Jadi Berarti saya apa yang koreksi, itu bukan yang aktif ya, Dok? tidak aktif. Semua kan yang kita periksakan itu. Jadi orang bertanya, kalau begitu kenapa nggak periksa 125 dihidroksi vitamin D yang aktif? Itu tidak bisa diperiksa karena itu half life-nya cepat sekali, cuma berapa jam hilang. Jadi yang diperiksa yang tidak aktif. Dengan harapan begini, kalau ginjal Anda baik, kan dia akan jadi aktif. Kecuali ada gangguan di ginjal. Nah, untuk menjadi aktif, itu perlu magnesium, satu. Nah, fungsi kedua dari magnesium adalah dia juga meningkatkan penyerapan vitamin D di usus kita. Jadi kan kita makin tua, pencernaan makin jelek. Jadi ada yang bilang, saya udah minum 10.000, kok nggak naik-naik? Ya lo umur berapa? Kalau kamu umur 60 kan mesti lihat-lihat, jangan lupus, jangan lupa usia. Makin tua semua sistem kan turun. Makin tua semua sistem turun, penyerapan juga turun. Kamu minum banyak juga belum tentu diserap. Makanya kita pakai magnesium. Nah, penyerapan di usus itu dibantu oleh dua. Jadi mineral dua. Itu magnesium dan zinc. Nah, zinc itu juga perlu sekali karena ada fungsi lain ya. Zinc kan untuk kesuburan dan sebagainya. Untuk dosis, ya kesuburan, terutama untuk laki-laki ya, Dok, dari male factor iya. biasanya. Iya, itu malah meningkatkan spermatogenesis. Oh iya, tanya urologi, tanya suami. Dia meningkatkan spermatogenesis, dia meningkatkan ereksi dan sebagainya. Dok, tapi dosisnya magnesium dan zinc sendiri kan pastinya dibeli dengan vitamin yang terpisah kan, Dok? Magnesium dan zinc Ya. itu dosis. Karena gini, kalau D3 sama K2 boleh disatukan. Artinya boleh diminum sama-sama, bahkan ada produk yang jadi satu kan, satu kapsul itu isinya D3 dan Kemarin K2. saya 400 Dok vitamin D-nya. Kalau yang dibarengin dengan K2 ya, jarang ada yang tinggi. Ya. Ya, ada sih, makanya mesti datang dari luar. Ada yang saya minum 5.000, kombinasi 5.000 dan 90 kok. Ada. Nah, Ada ya. kalau magnesium sama zinc memang terpisah. Karena magnesium itu harus dibedakan minimal 1 jam dari K2. Oh. Tidak boleh sama-sama itu. Tidak boleh sama-sama. Karena kalau ada pasien bertanya, memang kenapa dok kalau sama-sama? Kalau sama-sama mereka saling berlawanan, saling meniadakan, sehingga fungsi masing-masing menurun. Oh, jadi harus 1 jam ya, Dok ya? Harus 1 jam. Kalau zinc bisa, kalau zinc bebas. Ya. Dok, tadi saya sempat buka kolom pertanyaan, Dok. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, suplemen sehari 5.000 aman ya, Dok ya? Tadi dokter udah bilang malah memang maintenance-nya sebaiknya di 5.000, diperiksa per 2 bulan. Mulainya itu dosis mulai kok, dosis kecil. Jadi kalau mau tahu, tentu orang kan pada kepo nih. Dokter Henry berapa dosisnya? Saya 20.000 tiap hari. Tiap hari ya. Kemudian yang kedua ada pertanyaan mungkin lebih ke penderita endometriosis wajib konsumsi vitamin D3. Mungkin lebih ke infertilitas saat ini memang sudah mulai disarankan untuk mengkonsumsi vitamin D3 terutama untuk infertilitas metabolik yaitu seperti PCOS. Kemudian berapa dosis ideal? Tadi 5.000 ya, Dok, tiap hari. Sebenarnya jawabannya adalah begini, Dokter Dinda. Tidak bisa kita bilang ada dosis ideal karena yang penting itu
kadar darah. Jadi 5.000, 10.000, 15.000 belum tentu mencapai kadar optimal kan. Yang penting itu hasil akhirnya. Jadi kadar darah berapa, itu yang bermain. Jadi bisa aja orang minum 10.000, tapi nggak naik-naik, ya apa gunanya? Jadi makanya ada pasien yang bilang gini, saya bisa nggak minum dok tanpa cek darah? Ya itu kira-kira namanya. Jadi kira-kira kan kita kan mau optimal dalam kadar darahnya supaya kita tahu ini berfungsi dengan baik dia. Kalau patokan dosis nggak bisa. Oke, ini sepertinya pertanyaan udah dijawab dokter semua ya. Magnesium wajib atau enggak ya untuk mengaktifkan vitamin D yang udah diminum ya dok? Walaupun minum 20.000, tapi kalau misalnya magnesiumnya kurang, pasti penyerapannya juga akan kurang gitu ya dok? Karena yang jadi kurang baik lah. Jadi kalau kita patokan orang-orang kan bilang gini, perlu analogi. Oke lah, kalau mungkin tanpa magnesium, tanpa zinc, Anda cuma dapat angka 6. Ya, kalau Anda ujian, masa Anda mau dapat 6? Anda mau dapat 10 kan? Dok, yang terakhir dok, kalau vitamin D ini kaitannya dengan obesitas dan kesuksesan diet itu ada pengaruhnya nggak dok? Saya sempat sekilas melihat. Ada. Nanti tolong lihat mengenai obesitas video saya. Vitamin D bekerjanya ada. Ya, saya itu repost, saya udah posting itu tahun lalu kali. Saya repost karena banyak yang tanya. Jadi dia bekerja 3 dia. Jadi 1, vitamin D itu mengurangi fat absorption di usus. Jadi kalau kita makan, fatnya itu di usus penyerapannya dikurangi. 1. Kedua, vitamin D itu menurunkan appetite kita. Jadi jangan lapar terus nih, enggak. Dia mengurangi itu. Nafsu makannya berkurang. Terus kemudian yang ketiga, vitamin D itu meningkatkan metabolisme tubuh 20-30%. Nah, kita kan olahraga kan untuk meningkatkan metabolisme. Nah, ini dengan vitamin D udah naik 20-30. Ini cewek-cewek yang metabolismenya turun nih, perlu juga berarti vitamin D ya dok ya? Iya, sangat perlu lah, sangat perlu. Pada dosis toksik nih, misalnya ada orang yang maunya minum banyak, tapi nggak mau cek gitu. Toksiknya tuh apa sih dok yang dirasakan separah-parahnya? Nggak bisa bilang karena gini, karena satu ya, toksik itu sebenarnya jarang sekali. Jadi John Cannell itu presiden dari Vitamin D Council USA bilang begini, dia ada kalimat yang sangat inspirational ya. If you are talking about toxicity, it is like you are worrying about drowning. Jadi Anda tuh lagi khawatir tentang tenggelam. While in fact you are dying of thirst. Jadi pada saat itu sebenarnya Anda lagi mau mati karena kehausan. Kok bicara tenggelam gitu loh. Ya karena apa? Karena vitamin D itu kalau sampai toksik itu dikatakan kalau kita kadar darah sampai 300. Kalau 300 kita toksik. Nah, toksiknya tuh bukan vitamin D-nya, itu menyebabkan hyperkalsemia. Ya, hyperkalsemia macam-macam loh sampai mengganggu segala macam fungsi kan, jantung dan sebagainya kalau sudah hyperkalsemia. Jadi kalau dari tanda-tanda fisik susah, tidak ada yang spesifik. Makanya itu perlunya periksa darah. Jadi kalau yang pasien bilang, saya nggak mau periksa darah karena itu mahal 400.000, saya bilang, ya 400.000 itu perlu. 400-an kan periksa darah itu. 400.000. Kalau Anda saya 400.000, nanti Anda akan habis udah kena segala macam penyakit. Dok, ini tadi ada satu pertanyaan dok yang menarik. Untuk inflamasi peradangan dan alergi, bisa ya dok vitamin D? Sama, bisa, pasti dong bisa kan. Karena ini memang ini juga gitu, jadi biasanya kalau ibu-ibunya kurang vitamin D, yang ditakutkan anaknya alergi juga dok. Yang pasti, dikandung. karena apa? Betul, karena vitamin D dari ibu, karena apalagi kayak yang ada juga video saya yang mengenai ASI eksklusif. Kan banyak tuh ibu-ibu yang merasa gini, ASI eksklusif selama setahun. ASI itu hampir tidak ada isinya, vitamin D-nya. Jadi kalau ibunya aja udah rendah, makanya kan sekarang dibilang, kalau Anda mau hamil, tinggikan, optimalkan dulu vitamin D-nya untuk janinnya soalnya. Iya. Benar. Dok, dari GGIS kan ini ada pertanyaan, sumber K2 dari mana lagi dok? Selain dari suplemen? Susah, karena nggak bisa. Sama dengan vitamin D, kalau dari suplemen, dari makanan tidak akan mencukupi. Karena dikatakan K2 itu sumbernya paling banyak adalah natto tulisannya NATTO, itu semacam makanan Jepang itu kayak jamur
diragikan, dibusukkan, dan terlalu bau katanya. Kalau bukan orang Jepang nggak bakal bisa makan itu. Jadi Oh iya. kesimpulannya sudahlah, lupakan sajalah. Anda harus ambil dari itu, dari suplemen. Ya. Iya. Dok, waktunya sudah lebih nih dok. Ya. Terima kasih banyak Oke. dok. Mungkin closing statement dari dokter untuk viewernya Ya. dok tentang Ya. vitamin D. Jadi kalau saya sih bilang begini, ini saya ambil contoh dalam keluarga saya. Jadi jangan lagi bertanya umur berapa yang perlu vitamin D. Semua umur perlu, dari lahir sampai yang paling tua. Karena apa? Karena vitamin D adalah satu-satunya vitamin yang mempunyai vitamin D reseptor ada di semua sistem sel tubuh kita. Semua sel, sebut deh, dari pernafasan, kardiovaskular, ya, traktus urinarius, dari otak, semua perlu. Makanya anjuran saya, langkah pertama, cek. Untuk tahu betapa kita rendahnya. Karena ini pandemi COVID, ini kan barusan. Pandemi vitamin D udah lama. Tapi kan karena tidak diketahui dan dibiarkan, dan banyak sekali penyakit yang sebenarnya bisa dicegah kalau vitamin D kita optimal. Ya. Jadi kita tidak perlu tergantung pada obat-obat farmasi. Ya tenang aja, perusahaannya senang ya. Kalau kita kan maunya lebih sehat, ingat mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya kan? Oke, dokter, thank you banget ya dok ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Maaf agak lebih dikit, saya janjinya cuma setengah jam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Insya Allah buat yang mendengarkan semua. Nanti akan saya save juga di feed saya. Makasih banyak dokter. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.